abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pakde-pakde, om-om, bude, bule, adik-adik, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini, detik ini masih memberikan hidung untuk bisa bernafas secara normal, memberikan sendi untuk bisa digerakkan dengan baik, memberikan mulut untuk mengucapkan kata-kata yang baik, memberikan pencernaan yang lancar hingga kita bisa hidup dengan baik. Karena di luar sana bahkan satu sendi yang tidak bisa bergerak pun akan menjadi suatu siksaan yang sangat berat, akan memakan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah hanya karena satu sendi. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pimpinan kita, panglima perang kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau, darah dan keringat yang menetes dari tubuh beliau, gigi yang pecah pada perang Uhud, dan luka-luka pada saat perang Badar, dan semua pengorbanan Rasulullah hingga ditimpuki batu ketika beliau berdakwah di Taif, semua itu membuahkan hasil kita bisa menikmati keindahan Islam, kedamaian Islam, dan ketentraman hati oleh tersebab iman. Yang ketiga kalinya, saya selaku MC diamanahi oleh Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Masnuni yang akan membawa acara ini. Insya Allah tidak berpanjang kata lagi, pengajian mingguan Masjid An-Nawawi pada malam hari ini akan dibawakan oleh beliau Ustadzuna Ustadz Auliaur Rahman LC Al-Hafidh. Kepada beliau, sebelum kita mulai kajiannya, kita buka dulu acara pada malam hari ini agar lebih barokah dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Auliaur Rahman Al-Hafidh dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan salat maghrib secara berjamaah.
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra, sebagaimana yang saya bacakan di pembukaan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Sadaqallahul azim. Dan sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran bukan hanya sekedar tilawah, tetapi Al-Quran itu jauh lebih penting daripada itu. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah memberi hidayah kepada umat manusia. Jadi kalau kita pintar membaca Al-Quran, kalau kita bagus membaca Al-Quran, indah bacaan Al-Quran kita itu bagus, alhamdulillah. Akan tetapi lebih bagus lagi manakala kita senantiasa mempelajari isi kandungan daripada Al-Quran. Karena apa? Karena hidup kita ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Pada umumnya kehidupan manusia ini mereka berada di dalam kesesatan. Kecuali siapa? Kecuali yang mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa Islam. Maka ketika seseorang sudah masuk Islam, maka di sana dia akan diberikan satu kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran inilah yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan di dunia ini. Masyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agendakan kalau bisa ya. Kalau bisa kita setiap hari agendakan sebisa mungkin kita ambil waktu dalam 24 jam itu kita berusaha untuk mempelajari isi daripada kandungan Al-Quran. Minimal sekali, paling tidak kita membaca terjemahan daripada Al-Quran. Nah, saya mau tanya nih sama Bapak dan Ibu sekalian, adakah dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran? Belum? Astaghfirullah. Ya, inilah kekurangan kita. Kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin mempelajari Al-Quran, membaca dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, terus baca terus. Apalagi pas Ramadan itu ya, ada yang 2 kali khatam, ada yang 3 kali khatam. Tetapi coba sesekali kita agendakan, kita menghatamkan terjemahan Al-Quran. Supaya apa? Supaya paling tidak kita itu tahu global daripada gambaran isi daripada kandungan Al-Quran. Ini serius bapak-bapak dan ibu sekalian. Jangan sampai kita ini bacaan Qurannya Masya Allah, dan kita khatam berkali-kali, tetapi kita buta akan apa yang kita baca. Ya, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kalau bisa sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita sudah pernah menghatamkan terjemahan Al-Quran. Jadi kita tahu, oh ternyata di dalam Al-Quran itu seperti ini. Oh ternyata di dalam Al-Quran ini seperti ini. Oh ternyata di dalam Al-Quran ini seperti ini. Bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran, minimal dengan membaca terjemahnya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pengajian yang pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas surat Al-Hujurat. Pada pertemuan yang nggak tahu minggu keberapa itu ya, kedua ya. Nah, pokoknya sudah lupa saya. Pokoknya udah beberapa minggu yang lalu kita telah mempelajari surat Al-Hujurat. Kita juga sudah membacanya, kemudian kita juga sudah menjelaskan secara global isi daripada kandungan surat Al-Hujurat itu. Nah, karena baru setengah, alangkah baiknya kita selesaikan setengah berikutnya, karena isi dan nasihat-nasihat daripada setengah isi surat Al-Hujurat itu sangat penting untuk kita ketahui bersama. Karena apalagi dalam kehidupan sosial perlu untuk kita ketahui adab-adab dalam kita bersosial, adab-adab dalam kita bermuamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan sesama kaum muslimin, bagaimana kalau kaum muslimin antara satu dengan yang lain mereka saling bermusuhan, apa sikap kita dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian surat Al-Hujurat yang kemarin insyaallah selesai ayat yang ke-8 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Nah, sebelum kita mempelajari ya, sebelum kita menjelaskan isi global daripada ayat ini, marilah sama-sama kita mengharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca isi dan membaca ayat-ayat Al-Quran bersama-sama, agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan rahmat, dan agar kita dinaungi oleh para malaikat. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka surat Al-Hujurat, yaitu surat yang ke-49 ayat yang ke-9. Ya, silakan, banyak Al-Quran di depan, silakan dibuka Al-Qurannya, kita ngaji bersama-sama. Bisa juga pakai aplikasi di Android, aplikasi Al-Quran, kita baca bersama-sama. Surat yang ke-49, surat Al-Hujurat, surat yang ke-49. Halaman 516 kalau Al-Qur'annya sama, Al-Qur'an biru. Sudah? Saya akan bacakan, nanti Bapak dan Ibu sekalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma.
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamni bil Quran. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan apabila ada dua golongan kaum mukminin yang saling berseteru, yang saling bermusuhan. Yang harusnya kita lakukan ketika ada dua orang mukmin yang sedang bermusuhan, hubungannya tidak baik, maka kita sebagai seorang muslim, kita harus mendamaikan semua kaum muslimin itu. Jangan sampai kita menjadi kompor. Ya, ada kaum muslimin, ada dua orang muslim yang sedang bermusuhan, sedang ada masalah, bahkan sedang berperang, maka jangan menjadi minyak. Apa maksudnya? Ya, kompor apa minyak lah. Artinya jangan membesar-besarkan, malah mengadu domba. Oh iya, kayaknya memang gitu orangnya. Ya kan? Harusnya lebih baik kita diam. Kalau kita tidak bisa mendamaikan antara dua orang yang bertengkar, yang bermusuhan, setidaknya kita diam, itu lebih baik daripada kita harus ikut-ikutan dalam permasalahan mereka. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu dzata bainikum innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, dan bertakwalah kepada Allah dan islah itu bahasa Indonesia damaikanlah. Jadi kalau ada orang yang bermusuhan, maka kita mendamaikan mereka. Bahkan diperbolehkan kita untuk berbohong, ya, berbohong untuk mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Misalnya ada suami dengan istrinya bermusuhan, kita boleh berbohong. Kita datang sama suaminya, Pak,
dapat salam dari istri bapak, padahal nggak dapat. Nah, kemudian datang juga ke istrinya mengatakan, Bu, suami bapak nyampein salam buat ibu. Suami ibu menyampaikan salam kepada ibu. Ya, mohon maaf. Itu diperbolehkan berdusta untuk mendamaikan sesama kaum mukminin, termasuk suami istri yang sedang bermasalah. Tapi jangan disalahgunakan ya. Gara-gara diperbolehkan bohong, tidak semua bohong dibolehkan. Hanya beberapa bohong yang dibolehkan di dalam Islam. Salah satunya adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Tentang permusuhan sesama kaum muslimin ini, memang tidak henti-hentinya syaitan meniupkan api permusuhan di antara sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum." Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin, hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang paling baik. Hiyallati hiya ahsan, yang paling baik, yang paling santun, yang paling lembut. Karena apa? Karena supaya jangan sampai terjadi permusuhan, jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Jadi dalam perkataan pun kita sudah diwanti-wanti, jangan sampai menyakiti, jangan sampai ngomong itu ngegas. Ya. Padahal maksud kita bagus, tetapi karena nyampeinnya itu nadanya tinggi, akhirnya sudah salah paham, dikiranya dia benci dengan kita dan sebagainya. Padahal hanya penyampaian saja dan lain sebagainya. Maka kita harus berhati-hati dalam berkata. Bahkan kepada suami dan istri, setan senantiasa menggoda. Kalau dulu sebelum nikah, setannya bekerja untuk bagaimana caranya agar laki-laki dengan perempuan bisa terjatuh pada perbuatan zina. Bagaimana caranya setan menggoda manusia? Setelah mereka nikah, laki-laki sama perempuan ganti job. Ya, jadi setannya itu ganti job. Tadi menggoda supaya nempel terus, tetapi setelah menikah pisah terus maunya. Ya, seperti itulah yang dilakukan setan dalam menggoda anak cucu Adam. Segala cara mereka lakukan untuk memisahkan dan membuat api permusuhan di antara kaum muslimin. Masyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi orang muslim antara satu dengan yang lainnya, saya muslim, Ustadz Haris muslim, maka kita bersaudara. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Bahkan di zaman dahulu itu sebelum diperintahkan untuk dibagi warisan kepada saudara kandung, warisan itu dibagi kepada sesama saudara muslim. Jadi ceritanya dahulu itu Rasulullah SAW mempersatukan antara muhajirin dan ansor. Jadi saking bersaudaranya sesama kaum muslimin sehingga mereka melakukan ithar. Ithar itu adalah mendahulukan kepentingan saudara muslim lainnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Bahkan kita pernah dengar ada kisah Abdurrahman bin Auf ketika baru datang dari Mekah, hijrah beliau dari Mekah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasul mengumpulkan orang muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah, yang baru datang hijrah, lalu mengumpulkan juga orang-orang ansor, dijadiin satu. Kemudian Rasul mengatakan, silahkan kalian bersaudara dengan sesama kalian, saling bersahabatlah, seakan-akan saudara sendiri. Akhirnya mereka berpartneran, berpasang-pasangan, ya bersaudara. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Dan Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan seorang Ansor. Seorang Ansor ini mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya saya memiliki dua orang istri. Silahkan pilih salah satu yang engkau cintai." Nah ini karena apa? Karena di zaman dahulu Abdurrahman bin Auf ini ketika berhijrah istrinya ditinggalkan sehingga beliau tidak memiliki istri. Ketika sampainya di Madinah, Rasul mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian setelah itu mereka saling berbagi, apapun dibagi, termasuk istrinya diceraikan dan kemudian suruh pilih. Ya, jadi sampai segitunya kaum muslimin bersaudara. Jadi kalau ada kaum muslimin yang saling bermusuhan antara satu dengan yang lain, ini menyalahi aturan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara antara satu dengan yang lain. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara kedua persaudaraan itu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran dari ayat yang ke-10. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Kemudian ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah ini perhatikan, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu dengan yang lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jangan menghina. Nah ini di dalam ayat ini, jangan mengolok-olok, jangan menghina. Apa sih olok-olok itu? Olok-olok atau menghina itu adalah merendahkan derajat orang lain dengan perkataan. Misalnya TOLOL. Ini termasuk merendahkan derajat orang lain. Kemudian ya itulah pokoknya. Terus apalagi sampai menyebut kebun binatang semuanya. Ya, ada ini dan sebagainya. Semua disebut kepada orang yang lain. Padahal manusia derajatnya lebih tinggi daripada binatang, dan dia merendahkan. Nah, merendahkan itu menghina dan mengolok-olok itu artinya adalah merendahkan orang lain dengan panggilan. La yaskhar qaumun min qaumin asa. Allah berfirman di dalam ayat ini, bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok. Nah, jadi bahkan orang yang mengolok-olok itu dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Inilah hukum yang harus kita yakini, bahwa ketika orang mengolok-olok orang lain, ketika orang mulai menghina orang lain, itu artinya dia sedang menjadikan dirinya itu rendah, sehingga menilai orang lain itu rendah. Nah, kita sebagai orang muslim, kita tidak ada pengaruhnya mau dibilang binatang berkaki 4, mau dibilang binatang berkaki 2, tidak akan mempengaruhi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru kita semakin diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Wala nisa'um min nisa, begitu juga antara perempuan dengan perempuan yang lain. Jangan nyebut dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Apalagi sampai menuduh perbuatan yang serong dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan dosa besar. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah kalian, al-lamzu huwa harakah. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok orang lain dengan perbuatan. Misalnya ada orang yang gaya jalannya kayak gitulah, kemudian kita ikut-ikutin gaya jalannya. Nah ini tidak boleh. Misalnya ada orang yang kalau ngomong terbata-bata, kemudian kita ikut-ikutin gayanya dia. Nah itu sangat menyakitkan ketika orang yang yang sifatnya seperti itu sangat menyakitkan ketika dia tahu ada yang mengikuti kebiasaannya itu. Nah maka di dalam ayat ini disebutkan jangan mengikut-ikuti gerakan orang lain yang tidak baiknya itu. Misalnya misalnya tidurnya ngorok misalnya. Kemudian jangan sampai ketika kita tahu dia ngorok, kemudian kita ngorok di dekat dia dengan tujuan agar orang itu merasa. Nah ini tidak boleh. Di dalam Islam dilarang hal tersebut. Mengikuti gerakan yang tidak wajar itu tidak boleh. Ini namanya al-lamzu. Wala tanabazu bil alqab. Nah, kalau yang tadi ngikutin gerakan, kalau sekarang dan janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Misalnya ada orang dipanggil dengan panggilan gendut misalnya. Nah ini termasuk panggilan yang tidak baik, lakob, namanya panggilan. Meskipun orangnya menyukai, meskipun orangnya tidak marah ketika dipanggil gendut, tetap di dalam ayat ini dilarang kita untuk menyebutkan hal tersebut kepada saudara muslim. Misalnya ada orang yang tinggi, kemudian kita panggil genter. Nah itu tidak boleh. Meskipun orangnya merasa biasa saja, tetapi di dalam ayat ini disebutkan tidak boleh memanggil dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Karena seburuk-buruknya perbuatan adalah perbuatan hal tersebut, yaitu ngikut-ngikutin gerakan orang, kemudian memanggil dengan panggilan yang tidak baik, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dan bahkan disebutkan dalam ayat ini bi'salismul fusuq, seburuk-buruknya perbuatan setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman tidak mungkin melakukan hal tersebut. Orang mukmin senantiasa menjaga perasaan sesama kaum muslimin. Jangan sampai memanggil dengan panggilan yang buruk, jangan sampai menghinanya. Bahkan dalam perkataan sekalipun kita harus menjaga, jangan sampai kita berkata yang menimbulkan kesalahpahaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, prasangka itu ada dua ya. Yang pertama husnuzon, yang kedua suuzon. Ya. Husnuzon itu artinya berbaik sangka. Suuzon artinya berburuk sangka. Nah, yang disebutkan di dalam ayat ini adalah jauhilah dari sebagian prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Maka ketika kita melihat kesalahan kaum muslimin, maka yang kita lakukan apa? Tabayyun. Yang kita lakukan adalah tabayyun. Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Kenapa kamu melakukan perbuatan ini? Mengapa kamu mengatakan seperti ini dan seperti itu? Kita tabayyun, cross check apa alasannya. Kalau ternyata misalnya, oh saya keceplosan, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya,
oh saya memang sengaja mengatakannya. Yang penting kita sudah tabayun kepada orang tersebut. Jangan sampai kita mendahulukan suuzon kepada kaum muslimin. Karena kaum muslimin itu pada dasarnya adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang baik. Jadi sebisa mungkin kita berprasangka baik bahwa orang ini melakukan karena ini dan itu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita bersuuzon, karena suuzon itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang kalau sudah suuzon, di dalam dirinya sudah ada suuzon kepada orang lain, biasanya dia mulai, di dalam ayat selanjutnya disebutkan, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya kalau udah suuzon, dia mulai nyari-nyari. Ah, benar enggak ya? Mulai dikepoin. Nah, kira-kira benar nggak seperti ini? Nah, sebagai seorang muslim kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, apalagi sampai menjebak dia dalam perbuatan yang tidak baik. Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Kalau udah nyari-nyari kesalahan orang lain, biasanya orang akan menggibah antara satu dengan yang lain. Menggibah. Apa sih gibah itu? Rasan, ya betul. Rasan. Bahasa Inggrisnya rasan. Rasan. Jadi ketika orang sudah suuzon, biasanya dia nyari-nyari kesalahan, dicari-cari aibnya, habis itu baru diomongin dengan orang lain. Biasanya kalau udah kumpul dengan teman-teman, mau yang laki-laki mau yang ibu-ibu sama. Enggak yang ibu-ibu aja ya, yang laki-laki juga kadang seperti itu. Kalau udah kumpul, kalau nggak ngomongin orang, kurang sip rasanya. Nah, kurang mantep. Maunya menyebutkan yang ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, ini perbuatan yang tidak boleh di dalam Islam, menyebutkan keburukan orang lain kepada saat orang lain itu tidak ada. Jadi misalnya saya sama Ustadz Haris, nah Ustadz Mukhlis lagi nggak ada, kita ngomongin Ustadz Mukhlis. Nah itu tidak boleh, ya tidak boleh. Ini termasuk yang dilarang. Nah boleh kita ngomongin orang lain, menyebutkan keburukan orang lain dengan syarat, kalau kita mau bertanya suatu hukum kepada Ustadz. Misalnya, Pak Ustadz, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ada seorang wanita datang kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya suamiku tuh orangnya pelit, dia nggak pernah ngasih duit belanja ke saya. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya sudah, ketika suamimu tidak ada, ambillah sedikit dari uang tersebut, gunakan secukupnya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jangan banyak-banyak. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khudhi ma yakfika wa waladiki fil ma'ruf. Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan untuk kebutuhan anak-anakmu. Jadi kalau kita nyebutin kesalahan orang lain di depan Ustadz misalnya, nah insya Allah Ustadz akan menjaga privasi kita, menjaga aib kita. Ya kalau kita tidak menyebutkan kesalahan misalnya suami, misalnya kesalahan istri, Pak Ustadz gimana istri saya ini kok orangnya susah diatur. Nah itu kan sama aja kayak gibah. Tapi gibah yang seperti ini boleh. Karena apa? Karena untuk mencari jawaban. Tapi kalau untuk ngomongin aja, ngomongin supaya menjadi bumbu dalam majelis, maka itu tidak boleh. Kemudian misalnya untuk menjelaskan suatu sifat, misalnya kita dapat salam, misalnya ada kita ketemu orang, kemudian sebelumnya kita sudah ketemu orang lain yang menyampaikan salam kepada teman kita. Kemudian kita datang ke teman kita, Assalamualaikum, misalnya Ustadz Mukhlis, ada salam dari Ustadz Haris. Haris yang mana? Misalnya Harisnya banyak ya. Nah baru saya mengucapkan Haris yang gendut misalnya. Nah itu boleh. Menyebutkan sesuatu untuk menjelaskan. Misalnya, ini cuma misalnya aja. Tapi kalau misalnya cuma ngobrol biasa nyebutin, si Haris tuh gendut ya.
Nah itu nggak boleh. Yang diperbolehkan kalau misalnya sudah disebutin haris yang mana, haris yang tinggi, semuanya tinggi, nah, haris yang gendut. Nah itu untuk menjelaskan ciri spesifik kepada orang lain, maka hal tersebut diperbolehkan. Jadi ada aturan-aturannya. Enggak semua ngomongin orang itu dilarang, ada beberapa yang diperbolehkan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Nah, kalau kita sering bermajelis, sering nongkrong-nongkrong, sering ngumpul-ngumpul ngomongin orang lain, maka itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama saja dengan memakan bangkai saudaranya. Ya. Jadi ngomongin orang lain itu sama aja memakan bangkai orang yang kita omongin itu. Fakarihtumuhu, pasti kalian akan membencinya, pasti kalian akan muntah melihat bangkai itu. Nah, kalau misalnya ngomongin orang itu benar-benar rasanya seperti makan bangkai, pasti kita akan menjauhinya. Masyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Maka kita bertaubat. Yang masih suka ngomongin orang, hati-hati, karena ketika kita mengucapkan kejelekan orang lain ketika orang lainnya itu tidak ada, itu adalah perbuatan yang termasuk dosa. Pernah suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Siti Sofiyah. Pada saat itu Rasul sedang bercerita kepada Siti Aisyah tentang Sofiyah. Sofiyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang beliau nikahi, termasuk istri Rasul yang cantik, namanya Sofiyah. Nah, ada yang pernah dengar? Nah, jangan kenalnya Raffi Ahmad aja. Jadi kita kenal orang-orang soleh, kenal Rasul, kenal istri Rasul, kenal Abu Bakar, kenal Umar, kenal siapa mertuanya Ali bin Abi Thalib. Nah, siapa mertuanya Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah. Nah, taunya mertua artis saja, taunya istrinya artis, taunya suaminya dan lain sebagainya. Nah, ini sebaiknya kita sebagai seorang muslim, kita mulai mengetahui orang-orang yang baik-baik saja. Rasul dan keluarga Rasul kita ketahui. Nah, pernah suatu ketika Siti Sofiyah, Rasul sedang bercerita kepada Siti Aisyah tentang Siti Sofiyah. Ya, ceritalah. Kemudian Rasul menyebutkan kebaikan-kebaikan Siti Sofiyah di hadapan Siti Aisyah. Biasalah cemburu, pastikan perempuan cemburu. Akhirnya apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuki min Sofiyati kada wa kada. Ya Rasul, sudah sih kok nyeritain Sofiyah terus? Padahal Sofiyah itu kan kada wa kada wa kada. Sambil pakai isyarat. Sofiyah ini kan pendek. Nah, jadi Siti Aisyah mengatakan kepada Rasul bahwa Siti Sofiyah itu, aku juga cantik, aku juga kayak Sofiyah, bahkan aku lebih semampai, ya. Nah, kalau Sofiyah ini disebutkan di dalam riwayat bahwasanya beliau ini, Sofiyah ini pendek tubuhnya. Menyebutkan hal tersebut di depan Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW marah kepada Siti Aisyah. Wahai Aisyah, lau anna ma qulti muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, tahukah kamu sesungguhnya perkataanmu itu kalau dicampur dengan air laut, pasti air laut itu akan menjadi hitam. Ini karena satu ucapan saja yang merendahkan orang lain itu bahayanya luar biasa. Bahkan kalau misalnya kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri, sesungguhnya perkataan itu sangatlah buruk apabila dimasukkan ke dalam laut. Laut itu akan berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya dengan gibah ini. Nah, yang terakhir saya ingin mengingatkan bahwasanya gibah ini adalah termasuk menzolimi orang lain. Karena apa?
karena merendahkan orang lain dan merugikan orang lain. Yang seharusnya orang lain itu mulia di hadapan orang lain, ketika disebutkan kepada kita itu jadi orang tersebut jadi terhina di hadapan kita. Nah itu disebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika kita pernah menzalimi orang lain, merendahkan orang lain, dan kita menzalimi orang lain, maka nanti di hari kiamat pahala-pahala kebaikan kita akan diminta sama orang yang pernah kita zalimi. Dia pernah ngomongin kita, dia pernah mencela kita, dia pernah menyakiti hati kita. Nanti kebaikan-kebaikannya diminta sama orang-orang yang pernah dizaliminya dulu di dunia ini. Nauzubillah min zalik. Kita sudah beramal, kita sudah ibadah, kita sudah baca Al-Quran banyak sekali, namun kita pahala kita diambil sama orang yang telah kita zalimi. Nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu saja karena sudah waktunya sudah Isya ya. Dan ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, 18 ini tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita ini belum beriman tetapi kita ini baru berislam. Karena iman itu bukan untuk dikatakan, tetapi iman itu untuk dibuktikan dengan perbuatan. Ketika seseorang sudah baik perbuatannya, dia rajin sholat, nah baru itulah orang-orang yang beriman. Bukan dengan kata-kata saya beriman tetapi dia tidak sholat, tidak ada manfaatnya. Tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan amal soleh, dan dia harus nantiasa menjauhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita berusaha untuk membahas surat mulai dari awal. Insyaallah kalau Allah memberikan kesempatan dan waktu, kita membahas Al-Fatihah, kita membahas Al-Baqarah ya, semampu kita. Semoga kita bisa mempelajari isi kandungan Al-Quran sedikit demi sedikit, supaya kita tahu apa dari isi daripada kandungan Al-Quran itu. Aqulu qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaqallahu wa sadaqar rasulul amin. Demikian kajian yang disampaikan oleh Ustadz Auliaur Rahman LC Al-Hafiz tentang surat Al-Hujurat. Mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi di antara kita yang gibah menggibah, rasan ngerasani, gunjing menggunjing, gosip menggosip dan lain sebagainya. Semoga tidak ada lagi, karena tadi sudah kita dengarkan bahwasanya dampaknya akan sangat buruk sekali. Terakhir ada satu pengumuman, yaitu kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila ada yang berminat untuk bergabung dengan kajian tadabbur dan tafsir Al-Quran Baitul Quran An-Nawawi yang diselenggarakan setiap malam Jumat, hari Kamis malam ba'da maghrib sampai Isya, sampai jam 8. Monggo silahkan datang. Kita kemarin alhamdulillah sudah memulai dari surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 5, dan insya Allah nanti akan terus lagi. Jadi nanti ada pembahasan dalam satu ayat itu. Kalau ada akidah kita bahas akidah, kalau ada akhlak kita bahas akhlak, ada fikih kita bahas fikih, ada sirah kita bahas sirah. Itu kurang lebih gambaran tentang tadabbur Al-Quran. Mungkin cukup sekian, sudah waktunya azan. Kita akhiri majlis pada malam hari ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.